Dugaan pungutan liar alias pungli mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Belitung, Sumatera Selatan. Ya, namun dugaan pungli dibantah pihak lapas, pemirsa. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika kelas 2A Muara Belitung, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli di sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini, Pak, apakah betul, Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin, Pak, lebih panjang, Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai rahasia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, Ayus melaporkan. Pemirsa, korban tewas keracunan alkohol di dalam lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Ya, keluarga korban berencana melaporkan insiden ini ke polisi menuntut pihak lapas bertanggung jawab. Korban keempat, Debbie Fernando, 26 tahun, warga Secubada, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, tewas Selasa dini hari. Keluarga korban menyebut korban sempat kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi dengan alat bantu pernapasan atau ventilator. Sementara itu, pemirsa, Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi, AKP Idris Bakara, menyatakan telah memeriksa puluhan saksi dari warga binaan dan petugas lapas. Pihak medis rumah sakit mencatat 4 pasien diduga meninggal dunia dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Sementara pihak keluarga berencana melaporkan insiden yang dialami korban ke polisi dan meminta pihak lapas kelas 2A Bukit Tinggi bertanggung jawab. Seluruh korban yang sudah kembali ke lapas dan beberapa napi yang mengetahui kegiatan kejadian tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan, di jumlahnya 24 orang dan petugas sebanyak 3 orang dari pegawai lapas. Sakit hati, seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi menganiaya mantan kekasihnya. Korban dianiaya hingga tangannya terputus. Kondisinya kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama.
karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya, serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke BISUP ininya termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasus ini. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, apa dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya mendatangi Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya Doni Manurung dan Hendrian Saksono mendatangi Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Model berusia 32 tahun itu diperiksa selama 1 jam dengan 35 pertanyaan seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tudingan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Menurut Ayu, dirinya bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah yang sempat membuat heboh di masyarakat. Bahwasannya dari pihak Travelino sendiri dan pihak Bapak RK sendiri kan membenarkan bahwasannya semua itu adalah kita yang bekerja, kita yang cari bukti, kita yang capek sendiri, kita yang sampai kurang tidur, kita yang semuanya kita paparkan dengan bukti. Rencananya penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Ayu pada pekan depan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kereta api Harina jurusan Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk di perlintasan kereta Kaligawe, Semarang. Akibat kecelakaan, sopir truk meninggal dunia. Detik-detik kereta api Kaligawe, Semarang menabrak truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api terekam kamera pengawas milik warga Kamis pagi. Truk tetap melintas meski tanda peringatan sudah menyala dan palang rel menutup. Insiden terjadi saat kereta api Harina melayani rute Bandung-Surabaya melaju dari arah stasiun Semarang-Tawang menuju Surabaya. Saat peringatan kereta hendak melintas, sopir truk nekat melewati palang perlintasan kereta api dan melintasi rel kereta. Nahas, kereta melaju dan menabrak badan truk. Akibat kecelakaan tersebut, lokomotif kereta bagian depan rusak, sedangkan kabin dan bagian samping truk ringsek. Sopir M. Akbar, warga Sukabumi, meninggal dunia. Sementara 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin truk selamat, meski 1 luka parah. Truk yang bermuatan
muatan kedelai dari arah Kaligawe menuju ke arah Raden Patah. Itu untuk palang kereta api dan sirene sudah turun. Namun untuk truknya ini sudah menerobos. Akibat kejadian tersebut, Kak Arina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta. Truk yang ringsek berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Sementara kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe, Semarang macet parah. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ayus melaporkan.